Jujur saya sayang Malaysia, saya sangat sayang. Kenapa diorang sebut anak saya penjenayah apa semua? Saya tak ada masalah untuk misalnya orang judge saya, tapi jangan bawa saya punya family, terutama adalah husband dengan anak-anak saya. Bica hari ni, Bica ada post dekat Facebook kan. Bica menempelak satu portal yang menjalankan headline dia membuatkan ramai netizen yang beranggapan yang lain kan tentang khususnya katanya gambarannya lelaki Nigeria lebih penyayang tu. Mungkin boleh Bica komen tentang itu. Celik, ni kemarin tu I tak tahu apa-apa. Tiba-tiba I punya DM dekat Instagram, banyak yang cakap gini, kau ni tak sadar diri, kau ni semua, kau ni dah bagus dekat Malaysia, kita orang support ini semua. Lepas tu yang sampai, baliklah ke Indonesia gini-gini. So aku cakap, ada apa? Sebab berita saya menikah tu dah lama. Lepas tu kenapa tiba-tiba ada pasal husband apa semua. Terus ada kawan-kawan, macam ada certain my friend juga yang artis hantar. Sebab jujur saya semenjak PKP atau ini tu jarang buka media sosial sangat. Jadi bila ternyata dari Facebook, apalagi Facebook I jarang buka. So bila dari Facebook dia orang share link, ya Allah kenapa, maksudnya gini, kan wartawan tanya, okay Bica, kenapa you pilih Nigerian? Okay, I jawab, no, bukan I yang pilih, I jumpa dia pun dekat rumah kawan. So bukan I pilih pun benda tu. Kita tak pernah tahu jodoh kita siapa. Orang pun tak pernah tahu itu, dengan walaupun dah nikah, itu jodoh kita ke bukan gitu kan. So bila misalnya jumpa dekat rumah kawan apa semua, lepas tu wartawan tanya, kenapa tak pernah try dengan Melayu ke? Yes, ada pernah. Berapa orang dengan Melayu? Ya kurang lebih aku cakap dalam 5 orang lah. Kenapa break up? Sebab dia orang seriku, ada yang ke satu, memang I cerita, kita lurus benda, maksudnya kita ceritakanlah semua dekat kawan-kawan, sebab korang ni kawan-kawan kita juga, maksudnya kawan-kawan. Jadi aku cakap, yelah babe, aku cakap ada yang selingkuh, ada yang kantoi, dia daripada jumpa aku jumpa perempuan lain. Lepas tu ada juga yang dia ingat aku mungkin kaya. Lepas tu dia nak ambil duit aku, ternyata aku juga sama juga, susah juga. Susah juga gitu. Lepas tu tiba-tiba menghilang tanpa jejak gitu. Maksudnya aku cerita je benda macam kita cerita dekat kawan. Tak tahu yang maksudnya tiba-tiba keluar headline lelaki Nigeria penyayang, lepas tu semua lelaki Melayu penipu. Saya jujur kemarin bila saya tahu, saya terus nangis. Saya fikir macam apa salah husband saya, sebab bukan abang dia keluar story ini apa saya dulu saya tak cerita pasal benda ni sebab saya tahu orang mereka, banyak orang yang jujur, banyak yang tak suka. Tapi saya fikir adalah gini, bila dulu saya adorkan, saya tak peduli sangat sebab saya belum berhijab. Tapi sekarang ni bila saya dah berhijab, saya tak nak nanti ada timbul fitnah yang bila misalnya contoh berapa kali saya pergi ke hotel untuk check in, kan saya ada cawangan dekat Johor, pas semua otomatis kita tak ada rumah dekat sana, jadi pergi hotel. Resepsionis tu depan-depan kita, Bica. So mungkin dia ingat ini dengan husband tu, maksudnya kan bukan muhrim. Lepas tu check in hotel and everything. So padahal dah tahu, orang kan tak tahu lagi. So aku cakap dekat husband, tak boleh dah. Aku bilang kita kena bagi tahu. Aku bilang saya tak nak nanti masalah dah berhijab tapi kelakuan masih juga. Misalnya orang fikir macam-macam. Tak fitnah lah. So niat baik tu saya try untuk maksudnya just share. Sebenarnya bukan yang saya pun sekarang setiap hari post tentang husband atau bukan. And then saya fikir macam iyalah benda tu udah waktunya untuk progress. Dah berapa tahun saya dengan dia pun totally dah 7 mau 8 tahun kan. Karena jadi pada saat ada satu blogger yang disebut apa? Blogger lah kan, maksudnya blogger tu buat macam itu, macam saya rasa. And then bila saya baca komen-komen tu, saya jujur saya nangis lah, maksudnya saya tak pernah pun cakap orang Malaysia tu tak bagus. Sebab jujur saya sayang Malaysia, saya sangat sayang. Kalau bisa dibilang, maksudnya
saya lagi selesa dekat Malaysia dibandingkan dekat negara saya sendiri. Jadi untuk apa saya cakap yang apa ya, orang sini penipu atau apa. Saya hanya cakap yang 5 orang dengan saya, mungkin I don't have luck dekat situ. Saya tak ada luck dekat situ dan saya tak mungkin tak ada jodoh dengan orang Melayu. Tapi bila orang hanya baca headline dan mereka terus jalan tanpa baca isi dia, jadi benda tu buat banyak fitnah dan banyak kecaman dekat situ. So saya sebenarnya saya tahu dia mungkin cari uang juga, tapi tolong fikirkan pasal family mereka. Bayangkan, bayangkan kalau misalnya family dia dekat Nigeria sana, misalnya tanya ini apa, kenapa ada, sebab di dunia media sosial itu ada jejak digital tuh pasti ada dekat internet. So bila dia buka, kenapa, and then banyak yang cakap kalau dengan Nigeria tuh scammer apa semua, sedangkan bayangkan keluarga, I punya husband adalah keluarga polis. Jadi maksudnya bayangkan kalau mereka sampai tengok anak dia disebut sebagai scammer, bayangkan and then mereka akan salahkan macam itulah, maksudnya kahwin dengan jadi macam kenapa dia orang sebut anak saya penjenayah apa semua. So saya fikirkan benda tu, and then nanti bila anak saya besar, bayangkan nanti kalau misalnya anak saya tengok, nanti bisa tanya gitu kan, memang jadinya scammer ke tu, drugs ke tu. Jadi macam kenapa gitu kan, sebab komen-komennya tu ya Allah, apa ya, sangat sakit. Jadi saya and then saya cuma fikir saya yang tahu, dengan Allah je yang tahu apa yang kami lalui sama-sama. Jadi saya hanya berdoa untuk blogger tu, mungkin kalau misalnya dia orang happy dengan buat headline benda tu, it's okay, tapi tolong untuk maksudnya untuk orang-orang dekat luar sana bila nak tulis komen tu, fikirkan juga untuk family kita, untuk orang-orang sekeliling kita. Kita tadi untuk dapatkan saman ke untuk bagi pengajaran kan. Sebenarnya banyak kawan-kawan yang artis pun cakap Ficha saman. Tapi masalahnya gini, tapi saya fikir gini, kalau misalnya benda tu kita boleh je tak buat saman, cuman saya tak suka bergaduh. Dia, aku tu maksudnya itu orangnya cengeng, cepat orangnya. Cuma kalau misalnya kita dekat mau saman atau apa, nanti benda tu jadi tambah panjang. Jadi saya cuma minta pengertiannya, maksudnya dengan blogger atau misalnya dengan para wartawan, it's okay nak buat story tentang pasal saya dengan family, tapi jangan buat apa ya, jangan tajuk kontroversi yang jadi fitnah pasal suami saya, sebab dia orang yang sangat baik, hanya saya yang tahu. Jadi kenapa masa awal-awal dulu Icha merahsiakan, maksudnya mengambil masa lama? Saya tak tahu kenapa, yang jujur pada saat saya dengan husband dulu pun, saya rasa macam orang dia di sini kurang diterima. Tapi jujur kalau dekat Indonesia is like macam korang tengok masalah je. So sensitivitinya lain. Jadi bila saya kenalkan dengan keluarga semua, mereka okey je. Tapi bila saya tengok penerimaan macam even kawan-kawan dulu, macam kenapa kau dengan dia? So aku macam bertanya-tanya, takut penerimaan tu macam orang penerimaan tu orang tahu negatif ke apa lah. Persepsi orang. And ini memang jujur, setiap misalkan even yang belum tahu peribadi mereka ni, nanti kau dijadikan keledai dada, nanti kau dijadikan ini itu semua. So macam aku berfikir macam saya bukan orang yang sebodoh itu boleh dibuat, maksudnya sampai terjerumus benda tu. Mungkin ya ada sebelum ini yang ada kejadian-kejadian begitu, tapi kan jangan disamakan dalam satu. Itu semua adalah sama. Pasti setiap orang itu lain, bukannya sama. So pada saat itu saya fikir macam tak apalah, saya keep untuk diri saya. Tapi sebenarnya artis-artis yang rapat Maharaja Lawak tahu dia tahu memang tahu. Ada certain wartawan pun tahu. Cuman pada saat yang kemandi up tu, iaitu sebabkan saya dah berhijab, and then saya tak nak nanti timbul fitnah. Fitnah lah bagi tahu gitu. So jadi saya mau, and then bukan berita yang jadi biar jelas macam tu. Tapi bila sekarang macam gini, jadi yang saya fikir macam tahu gitu, simpen aja deh gitu. Icha, apa reaksi your husband pasal isu hari ini? Dia yang lebih strong dari saya. Saya yang macam stres, saya yang nangis, saya yang apa. Babe, it's okay. Why? Kenapa mesti dia it's okay? Sebab
dia cuma cakap gini, setiap kita berbuat baik orang akan fikir jahat, so it's okay katanya gitu. Yang tahu kita adalah Allah, kata dia. Cuma just pray katanya, just pray, semua tu akan dibukakan Allah juga, so biar it's okay katanya. I'm okay. Dia cuma bilang aku sedih people talking about you. Maksudnya cakap pasal dia buruk, dia cakap cuma dia okay, dia yang kuatkan, dia yang kuat. So itulah. Dia umurnya berapa ya? Sebenarnya dia lagi muda 2 tahun lagi. Sebenarnya dia lagi muda, cuman dia yang lebih dewasa, sebab saya daripada kecil tu kan memang tak ada sosok bapa. Jadi saya memang tak ada sosok lelaki di rumah. Jadi bila saya dengan dia, malah saya yang lebih perlukan apa ni, kadang-kadang saya tak tahu pasal apa-apa, dia lagi dewasa. Dia lebih mature daripada saya lagi. Richa, first time tadi Richa cakap Richa jumpa dia dekat rumah kawan Betul. So macam mana tu detik perkenalan? Masa pertama jumpa tu kawan saya buat keduri. Kebetulan kawan saya married dengan Nigerian. Sebab dulu saya ada komunitas plus size dekat Malaysia. So yang saya bangun untuk modeling, untuk ni semua. Jadi pada saat itu ada one of part kita punya ni menikah dengan Nigerian. So bila menikah dengan Nigerian, saya datang untuk ke keduri. So bila datang ke keduri apa semua, adalah kawan-kawan Nigerian yang lain kan. Biasalah bila dia tengok, maksudnya ya ada perempuan, ada apa, of course dia orang ada pada baru borak-borak. Cuman pada saat itu banyak kawan-kawan dia yang macam try nak dapat. Saya time itu dia time tu macam kita yang takut kan. Maksudnya time tu kan kita yang takut macam sampai tu kawan-kawan dia biasalah lelaki-lelaki tu kan. Wow. Tapi dia ni yang diam. Tetapi dia ni yang diam. Jual mahal. Jadi dia yang diam. So bila dia yang diam tu pada saat itu saya jadi yang tak nak dengan orang-orang yang dekat-dekat tu. Jadinya pada saat itu dia yang itu, jadi saya rasa macam saya yang kita ajak borak, aku yang berborak dengan dia. Gitu, karena yang itu kok kayak gitu. Lepas tu dia yang cerita ya. Maksudnya dia pun cerita, nggak usah pedulikan kawan-kawan dia itu apa semua. Lepas tu udah jadi borak sama dia apa semua. Dari situ dari borak dengan dia, lepas tu udah tukar nomor apa semua. Dulu cuma cerita, dan dia pun tak tahu yang saya artis ke apa, memang tak tahu apa. Dia mana faham bahasa Melayu, tak tahu cerita Melayu. Jadi tapi sekarang tu dia memang bahasa Inggris saya tu buruk, maksudnya kan. Sampai sekarang pun dia kurang. Jadi dia yang belajar bahasa Melayu. Jadi sekarang ni macam I punya bakso apa semua, agent semua yang handle tu dia. Jadi nanti dengan runner atau misalnya dengan pekerja apa semua pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu tu dia yang pandai. So sekarang memang dia bahasa Melayu dia boleh pasti lah, boleh berbincang. Alhamdulillah. Dan daripada situ jadi tak pernah terfikir maksudnya kita dengan siapa. Itu je masa waktu aku dicari-cari kan, ya Allah, tak ada benda tu. Jadi dan saya kan pernah berumah tangga dulu dan berapa puluh kali diselingkuhin sama ex-husband, tapi masih balik lagi. Itu adalah kesalahan saya pada saat dulu. Jadi pada saat saya pikir lepas bercerai itu, saya pikir gini, kalau sekali lelaki cheating, maka dari situ saya harus pergi, sebab itu adalah tandanya dia tak sayang. Kalau misalnya dia sayang, memang sekalipun dia tak akan pernah nak try untuk cheat. Itu juga center. Dan sekarang ni hampir 8 tahun dengan dia, tak pernah sekalipun ada perempuan. Facebook, Instagram, apa semua tu saya tahu, kita sama-sama tahu masuk. Tak ada yang masih hide. Tak ada sorok-sorok. So dia boleh buka akses saya pun boleh buka akses dia. Kalaupun ada yang kacau tu, dia memang akan bagi tunjuk. Tengok ni siapa. Gelak-gelak macam itu. Jadi memang maksudnya selama ini saya rasa aman, saya rasa ada seorang sosok bapak, saya ada seorang sosok kawan, saya ada best friend gitu. Jadi dia sangat melengkapi, dan kebetulan ibu mertua saya juga maksudnya di sana memang dia tahu dia tahu yang saya ni bukan tipikal yang saya ni dengan family saya sendiri pun saya kurang chit chat. Jadi dia yang setiap hari good morning, yang apa macam kita, jadi ya Allah, maksudnya ini mertua tapi mereka sayang sama kita gitu, karena dia anak satu-satunya.
dia anak tunggal. Dia anak tunggal. Jadi dia ada kakak dulu, tapi abang dia ada abang, tapi abangnya sudah tak ada. Jadi sekarang ini dia anak satu-satunya. Jadi betul-betul mama itu akan ya maksudnya, dan dia pun saya nampak maksudnya dia seorang penyayang dengan emak dia. Jadi kalau mau diceritakan tuh kan pasti panjang, maksudnya akan diceritakan dengan orang, tapi kan intinya adalah gini, saya yang tahu dalam hidup saya, dan kalau misalnya pun saya misalkan sampai terjerumus benar-benar tuh, mungkin sekarang saya tak akan berada dekat sini gitu, dan saya tahu apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan, apa semua. Jadi untuk orang di luar sana, maksudnya tolong sebelum komen something, pikirkan pasal perasaan kami, pasal keluarga kami yang macam, tolong pikirkan pasal anak-anak kami. Kayak anak saya kan ke Indonesia udah tahu, udah boleh WhatsApp, pasti nanti dia orang cakap gini, Ambu memang orang-orang Dedi tuh misalnya apa, orang-orang Dedi tuh misalnya ini penipu atau apa segala macam. Jadi apa yang saya harus jawab begitu, seorang maksud kita harus jawab dengan anak. Jadi tolong dipikirkan betul-betul. Mungkin pada pandangan Rica harusnya mereka ini maksudnya orang kita di sini harus berhenti Stereotip. dengan persepsi sedemikian. Jadi gini, terhadap lelaki begitu. Jangan stereotip, jangan stereotip. Saya bukannya membela bangsa di orang juga, sebab laki saya pun tahu yang ada segelintir orang yang memang berbuat begitu, dan actually bukan orang dia sahaja, ada dengan kaum lain juga, tapi mungkin karena yaitu 1-2 orang yang buat, jadinya dia mengingatkan semua tuh, oh tengok orang ini tuh, oh ini pasti Dia cop begitu. dia dah cop. So gini, sebelum kita maksudnya menilai orang itu daripada luaran, kita mesti tahu dulu dia macam mana, dia ni siapa, dia ni daripada, ya maksudnya daripada keluarga mana. Maksudnya kita pun bukannya asal kenal dengan orang, bercinta dengan orang, tak tengok bibit bebat bobotnya lah. Kalau ke Indonesia main sapu, oh ya ini. Lepas tu satu lagi, Abang Budi, saya paling tak suka orang yang kalau misalnya dikategorikan setiap orang yang menikah dengan orang di orang selalu fikir gitu, oh kalau orang ni nikah dengan tu orangnya besar. Ada pikiran begitu tau. Pasti pikirnya macam tu. Kadang okey, jawab kita macam okey tadi. Jadi gini, dulu saya tak fikir, tak tahu tau. And then dekat Indonesia mana ada orang-orang dia, maksudnya sedikit orang-orang dia dekat sana dibandingkan dekat sini. Jadi saya mana tahu yang gosip-gosip pasal benda tu. Tapi misalnya mungkin gini, kita berpikirannya adalah kita nih mungkin dia ada kekurangan, dikasih misalnya bukan kita rasis pasti ini, misalkan kulit dia gelap, lepas itu kita kulitnya putih, tapi mungkin Allah bagi dia kelebihannya yang lain. So kita berpikirnya benar, tapi bukan setiap perempuan yang berkahwin dengan dia orang hanya pikirkan benda tu. Tak. Dia bukan, cuman kan kita susah maksudnya untuk terangkan dekat orang ramai. Takkan maksudnya kita kenal dulu, misalnya ya dengan orang Indonesia gitu. Kamu besar enggak? Kan enggak, Abang. Aku ngomongnya gitu, kenapa ngomongnya gitu? Kan mungkin maksudnya gini, aku setiap perempuan yang kenal dengan misalkan orang ini tanya dulu pasal barang kamu besar enggak? Kan enggak. Setiap maksudnya kita iya kan, maksudnya kita kena ada chemistry dulu, kena sayang dulu. Sebab benda itu is not number one, maksudnya untuk perempuan itu bukan nomor 1. Kalau misalnya kau punya barang sebesar begedebak pun, kalau misalnya kau selingkuh, pemalas, lepas itu tak sayang dengan bini kau pun, tetap perempuan itu tak akan bahagia. Kebahagiaan wanita itu bukan sebabkan barang itu ya. Kontrol ya. Iya, sebab bila jumpa misalkan baik, ya Allah setiap bila jumpa. Kata baru aku belajar. Pandangan itu aja. Pandangannya ke situ. Lu pasti sebab barang tu kan sebab adakah kadang-kadang adakah pada mereka tu macam gurauan gitu katanya. Jadi gini sebenarnya gurauan, cuman itu kan sebabkan gosipnya tuh orang-orangnya. Padahal kan ada juga kata laki saya, kamu nggak tahu katanya orang dia juga ada yang segini juga. Ya nggak semua, tapi memang why? Aku baru tahu nih kenapa orang-orang mereka itunya misalkan bisa karena tuh nggak, orang sana tuh tak makan gula. Oke. Orang sana tak ada gula. Orang sana bang tak ada misalkan
jual dessert atau misalnya jual minuman yang manis, yang kopi macam kita nih boba gitu ya, misalnya atau apa tuh nggak ada. Jadi saya dekat rumah punya gula 1 kilo mungkin habis dalam 3 bulan. Itu pun karena saya buat sambal. Dia memang Itu tak ada sikit kan? dan itu saya ingatkan dia aja, ternyata bukan, kawan-kawan dia pun sama. Kalau misalnya makan something, you put sugar, jadi macam semua tak makan gula. Tapi badan dia chubby sikit kan? Berisi Itu cabinya bersama, jadi kita naik berjamaah. Saya naik 30 kilo, saya naik 30 kilo, dia naik 40 lebih. Sebab basuh ni. Makan basuh. Sebab saya suka masak, jadi gitu. Jadi kita naik berjamaah. Cuman ya itu maksudnya jangan fikir pasal benda tu, jangan fikir sebab saya persepsi orang. Jadi jodoh, ajal, maut semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang meminta saya bercerai, tiada yang meminta saya dengan beliau sekarang ini. Tolong respect kehidupan kami, family kami, anak-anak kami terutamanya yang nanti mungkin mereka akan membesar dan mungkin boleh tengok media sosial and everything. Kenapa mama saya dibuat gini, kenapa daddy saya dibuat macam ini? Pasti anak-anak itu akan bertanya nanti one day. So jadi saya harap juga orang paham bila situasi itu ada dekat orang. Okey, terima kasih. Jangan bagi tajuk je kan? Bagi tajuk. Jangan baca headline je. Nanti jangan-jangan kamu bagi tajuk Tak, kita saya bagi tajuk. menikah bukan sebab Saya jual Visha jual